Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 01021282328057. Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ramhanida SE MSc. Video ini akan berisi mengenai penjelasan kurva equilibrium dari teori Keynes dan juga teori klasik, serta bagaimana kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal berperan dalam memengaruhi keseimbangan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan equilibrium dalam ekonomi. Nah, secara umum, equilibrium atau keseimbangan adalah kondisi di mana dua kekuatan yang berlawanan berada dalam posisi seimbang, sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah. Nah, dalam konteks ekonomi, equilibrium merujuk pada situasi di mana penawaran dan permintaan berada pada titik keseimbangan, yang berarti jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, titik ini juga sering disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana tidak ada surplus atau kelebihan maupun defisit atau kekurangan barang di pasar. Dalam pandangan ekonomi klasik, perekonomian dianggap selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme pasar. Teori ini meyakini bahwa harga dan upah bersifat fleksibel. Jadi, jika terjadi ketidakseimbangan, pasar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, kurva yang mewakili teori ekonomi klasik menggambarkan penawaran agregat atau AS sebagai garis vertikal yang menunjukkan bahwa output berada pada tingkat full employment dan tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat harga. Nah, sementara itu, permintaan agregat atau AD ditunjukkan sebagai garis menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Keseimbangan terjadi pada titik E, yaitu saat kurva AS dan kurva AD berpotongan pada tingkat harga PO dan output YO. Dalam pandangan ini, perubahan permintaan agregat hanya akan mempengaruhi harga, bukan output. Sehingga meskipun terjadi perubahan dalam AD, output tetap berada pada tingkat full employment. Nah, pada pandangan Keynesian, meyakini bahwa perekonomian itu tidak selalu dapat menyesuaikan diri secara otomatis. Nah, menurut Keynes, ada kalanya perekonomian itu terjebak dalam kondisi pengangguran dan output yang rendah, bahkan dalam jangka panjang. Nah, dalam kurva Keynesian, penawaran agregat atau AS digambarkan berbentuk melengkung, datar di awal atau horizontal, lalu naik perlahan dan akhirnya menjadi curam atau mendekati vertikal. Nah, hal ini menggambarkan bahwa saat masih banyak sumber daya yang menganggur, perusahaan dapat meningkatkan output tanpa menaikkan harga. Permintaan agregat atau AD digambarkan sebagai kurva penurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, titik keseimbangan itu terjadi pada titik E, di mana AD memotong AS. Tapi yang menarik di sini adalah output keseimbangan berada di bawah tingkat full employment, yaitu YO lebih kecil dari Y. Nah, artinya ekonomi ini berada dalam keseimbangan meskipun masih terdapat pengangguran. Pandangan Keynesian ini menjadi dasar perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian ke kondisi yang lebih optimal. Kebijakan moneter adalah alat bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan juga suku bunga guna mempengaruhi permintaan agregat dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Nah, menurut pandangan Keynesian, kebijakan ini efektif untuk mendorong perekonomian, misalnya dengan menurunkan suku bunga agar konsumsi dan investasi meningkat. Namun, dalam kondisi seperti liquidity trap, kebijakan moneter tidak bisa efektif. Nah, sehingga Keynesian itu lebih mengandalkan kebijakan fiskal. Sebaliknya, pandangan klasik menilai kebijakan moneter itu hanya mempengaruhi harga, bukan output real. Nah, terutama dalam jangka panjang. Teori klasik itu percaya bahwa pasar akan mencapai full employment itu secara otomatis, sehingga intervensi moneter itu justru bisa menyebabkan inflasi. Nah, fokus utama dari teori klasik ini adalah menjaga kestabilan harga. Kebijakan fiskal adalah alat pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan juga pajak. Nah, menurut pandangan Keynesian, kebijakan ini penting saat ekonomi melemah dan kebijakan moneter tidak efektif.
Nah, pemerintah dapat meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat, seperti melalui proyek infrastruktur atau insentif pajak. Nah, contohnya selama pandemi COVID-19 kemarin, banyak negara yang menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga daya beli dan pertumbuhan. Nah, sebaliknya, pada pandangan klasik, menganggap bahwa kebijakan fiskal itu kurang efektif dan beresiko menimbulkan efek negatif, seperti crowding out, defisit anggaran, dan juga inflasi. Karena itu, mereka lebih mendorong pengendalian belanja dan juga keseimbangan anggaran demi stabilitas jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah teori klasik dan teori Keynesian itu memiliki pandangan yang berbeda tentang cara kerja ekonomi dan juga keseimbangannya. Teori klasik itu percaya bahwa pasar mampu menyeimbangkan dirinya sendiri melalui fleksibilitas harga dan upah, serta selalu menuju full employment. Sementara itu, teori Keynesian itu menganggap bahwa pasar seringkali tidak efisien dan pemerintah itu perlu turun tangan melalui kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter untuk membantu perekonomian mencapai keseimbangan yang lebih baik. Nah, keduanya itu memberikan sudut pandang yang penting, dan dalam praktiknya kebijakan ekonomi itu seringkali merupakan kombinasi dari keduanya. Nah, disesuaikan juga dengan kondisi dan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.